Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dokumen Indonesia Maju 2045 bocor, benar Jokowi 3 periode? Demonstrasi mahasiswa digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menuntut elit politik menolak dengan keras penundaan pemilu 2024 maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Ini bukan kali pertama isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode mengemuka ke publik. Selama pemerintahan Jokowi, isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir 2019. Pada saat itu ada sejumlah elit politik mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula kalangan yang menginginkan agar masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. 2 tahun isu tersebut hampir tenggelam, tak pernah terdengar. Tiba-tiba para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kembali menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendukung Jokowi untuk lanjut 3 periode. Jokowi menghadiri silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia pada tahun 2022, di mana digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 29 Maret. Pernyataan yang keluar dari mulut Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP APDESI Surya Wijaya menimbulkan polemik, sebab sebagai seorang pejabat pemerintahan, kepala desa tidak diperbolehkan terlibat dalam praktik politik praktis. Apalagi kepala desa adalah bagian dari pemerintah yang memiliki pengaruh politik bagi masyarakat. Habis lebaran kami deklarasi dukung Presiden Jokowi jabat 3 periode, begitu kata APDESI. Tak hanya kepala desa, suara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga kerap digaungkan oleh sejumlah elit pemerintahan. Salah satunya adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses parpol, berproses segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi kita tunda sehari, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sah-sah saja, ujarnya beberapa waktu lalu. Selain itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahadalia juga ikut berkomentar terkait dengan wacana perpanjangan 3 periode. Kita harus mengerti yang namanya aspirasi. Aspirasi itu tidak boleh ditolak. Apalagi kita suara Golkar adalah suara rakyat. Nah, oleh karena itu posisi seperti demikian. Undang-Undang Dasar kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu pembukaannya, itu tabu kitab suci tabu, kata Tito. Di tengah hiruk-pikuk perpanjangan masa jabatan presiden, CNBC Indonesia mendapatkan dokumen Indonesia Maju 2045. Ini merupakan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam timeline dokumen tersebut, rencana pemerintah menjadikan Indonesia masuk ranking 10 tertinggi PDB dunia bakalan terjadi di tahun 2035-2036. Sementara Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Dalam timeline dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian tersebut, dipastikan pemilu dilakukan pada tahun 2024 dan pada 2025 akan ada presiden baru atau new leader. Dokumen ini tidak menunjukkan sama sekali perpanjangan masa jabatan presiden. Berikut ini adalah dokumen yang diperoleh oleh CNBC Indonesia pada Senin 11 April. Saat pertama kali muncul wacana penambahan masa jabatan pada 2019 yang lalu, Jokowi dengan tegas menolak. Kepala negara bahkan merasa ditampar dengan munculnya isu itu dan menganggap orang yang melontarkan ide ini hanya ingin cari perhatian dan berniat buruk. 1. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka dan ingin menjerumuskan saya, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka di Kompleks Istana Kepresidenan pada 2 Desember 2019 yang lalu. Jokowi juga mengaku tidak menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 jika materi pembahasannya berkaitan dengan menghidupkan kembali GBHN. Namun jika melebar terlalu jauh, Jokowi menilai tidak perlu adanya amandemen. Jokowi dalam akun Instagram resminya juga pernah angkat bicara perihal perpanjangan masa jabatan presiden. Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas, tidak setuju dengan usulan masa jabatan presiden 3 periode. Usulan itu menjerumuskan saya, begitu katanya. Pasca isu tersebut kembali mengemuka pada awal tahun ini, Jokowi juga kembali menegaskan sikapnya.
Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak memiliki niat sedikitpun untuk menjabat selama 3 periode, dan Jokowi akan patuh terhadap konstitusi. Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi presiden 3 periode. Tegas Jokowi pada Senin 15 Maret. Namun pernyataan Jokowi itu seakan tidak memberikan kepastian. Beberapa waktu setelah pernyataan itu keluar, masih ada segelintir orang yang mendukung dengan penuh perpanjangan masa jabatan presiden. Namun Jokowi menegaskan akan patuh terhadap konstitusi. Namanya teriakan-teriakan seperti itu saya sudah sering dengar. Tapi yang jelas konstitusi kita sudah jelas, kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Seakan memberikan angin segar bagi masyarakat di tengah polemik yang terjadi. Jokowi kemudian menyentil jajaran menterinya yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Jokowi tidak ingin lagi ada menteri yang bicara soal masa jabatan presiden. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Begitu kata Joko Widodo. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan dan urusan perpanjangan. Enggak, jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada pekerjaan dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Begitu katanya. Teranyar, Jokowi telah memutuskan bahwa pemilu akan tetap digelar pada 14 Februari 2024. Kepastian tersebut dikemukakan Jokowi karena tidak ingin muncul sebagai spekulasi terkait dengan penundaan pemilu. Ini perlu saya jelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Jelas kita sepakat bahwa pemilu ditetapkan 14 Februari dan juga pilkada 2024. Begitu katanya. Menunda pemilu berarti memantik api revolusi. Menunda pemilu 2024 dengan merekayasa kondisi darurat justru memunculkan api revolusi di kalangan rakyat. Menciptakan keadaan darurat agar pemilu tidak bisa dilaksanakan, tetapi ini malah akan menjadi blunder terbesar yang langsung memantik api revolusi. Begitu kata Managing Director Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan dalam artikel yang berjudul Kudeta Konstitusi, blunder terakhir bisa fatal memantik api revolusi. Kata Antoni, rakyat tahu bahwa kondisi darurat tersebut adalah rekayasa. Dalam sekejap pemerintah bisa jatuh, waspadalah. Begitu jelasnya. Menurut Antoni, upaya dilakukan untuk memenuhi nafsu kekuasaan, memperpanjang masa jabatan. Pertama, membangun opini melalui Lab 45 dan lembaga survei bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan Jokowi sebagai presiden, sehingga diperlukan penundaan pemilu. Alasannya, mesin Big Data Lab 45 menangkap keinginan dari masyarakat, sedangkan lembaga survei mengatakan kepuasan masyarakat terhadap Jokowi mencapai 70% lebih, bahkan 73,9%. Yang kedua adalah propaganda dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlil dan 3 ketua umum parpol, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan juga Erlangga Hartarto dari Golkar. Mereka kompak minta penundaan pemilu sekitar 1, 2, atau 3 tahun. Benih-benih negara diktator dan tirani, membuat undang-undang bertentangan dengan konstitusi, seperti terbukti dari hasil uji materi di MK. Contohnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kini menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kedua adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang terindikasi bertentangan dengan konstitusi, seperti penundaan pemilu kepala daerah 2022 menjadi 2024, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan juga Presidential Threshold. Undang-undang yang ditentang masyarakat luas seperti Undang-Undang KPK. Dan apa yang menjadi pemicu negara diktator? Pertama adalah penundaan pemilu 2024, kedua, mengubah masa jabatan presiden dari 2 kali menjadi 3 kali untuk kepentingan pemerintah saat ini.